Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Karena saya buat videonya pagi, hari ini kita kembali lagi di MK Desain Grafis dengan aplikasi Adobe Photoshop. Pertemuan ketiga. Jadi untuk pertemuan ketiga kita akan belajar tentang brush, kuas, coloring, ya. Kemudian ada retouching, ya. Brush ini ya seperti kalau kalian memegang sebuah pilox, kemudian kalian mau sapukan ke dinding seperti itu, ya. Cuman brush ini nanti sudah disediakan bentuk-bentuk model-modelnya, dan kalian juga bisa nanti membuat sendiri brush yang kalian inginkan. Untuk coloring, ya, coloring ini lebih ke perubahan warna. Misalnya kalau kalian ingin merubah warna rambut kalian, ya, dari hitam menjadi pirang gitu, ya. Biasanya kan kalau kalian ubahnya itu kan di salon atau kalian bikin sendiri gitu, ya. Kalau ini ubahnya di Adobe Photoshop. Kemudian untuk retouching itu lebih kepada editing detail dari wajah, biasanya kontur wajah. Jadi biasanya kalau misalnya para editor, ya, fotografer gitu, biasanya setelah memfoto objek, nah biasanya tuh sampai kelihatan jerawatnya, pori-porinya, dan lain-lain. Nah, untuk memperbaiki itu dinamakan dengan retouching. Nah, tadi saya sudah cari bahan di internet, ya. Nanti kalian bisa ambil bahannya ini, kalian ketikkan saja di Google bahan wajah retouching. Nanti kalian akan ketemu dengan objek gambar. Kalian bisa pilih yang ini, ya. Kemudian nanti di bawahnya itu ada foto ini, ya. Nah, kalau dilihat ini foto sudah parah banget gitu, ya. Nah, jadi kalau untuk mengedit ini butuh kesabaran gitu. Nah, cuman kalau kalian bisa memperbaiki foto yang saya istilahkan ini adalah foto rusak, ya berarti kalian udah lumayan mahir dengan Adobe Photoshop. Nah, saya contohkan ini tadi saya sudah coba buat, ya, separuh wajahnya saja, ya. Jadi ini bentuk aslinya. Sebentar saya simpankan dulu supaya saya bisa menunjukkan asli dan yang sudah saya edit. Nah, ini saya bisa perlihatkan foto yang sudah diedit dan yang belum diedit. Nah, nanti di sini kita akan belajar retouching, ya, retouching dari objek ini. Kemudian untuk coloringnya kita ubah rambutnya. Misalnya ini saya ubah jadi hijau. Nah, ini saya bikin setengah gambar saja karena lumayan prosesnya. Mungkin kita bisa mulai saja, ya. Ya, mungkin kalau kalian bisa lihat apa perbedaannya, ya. Di sini sebelah kanannya agak-agak mulus sedikit, ya. Kemudian saya sudah kasih pencahayaan supaya dia lebih terang. Oke, kita mulai. Kita bisa menggunakan objek ini, ya. Langkah awalnya kalian bisa melakukan yang namanya duplikat objek. Jadi kalau misalnya kalian mau mengedit Photoshop, ya, mau edit gambar wajah, itu usahakan gambar aslinya itu masih ada, ya. Jadi kalian bisa duplikat ini layer background dengan cara kalian bisa tarik ke, ya, kalau ini biasanya make new layer, ya, buat layer baru. Kalau kalian tarik maka dia akan terduplikat, ya, background copy. Jadi ada dua. Atau kalian bisa tekan Ctrl J. Nah, untuk melakukan pengeditan ini, ya, karena tadi saya cuma separuh, kalau kalian ingin separuh gambar juga, kalian bisa memilih rectangular marquee tool yang ini. Kemudian kalian seleksi bagian yang kalian ingin edit saja. Jadi saya ingin mengedit separuh wajahnya saja, ya. Atau kalau kalian silakan kalau mau seluruh muka, karena ini hanya sebagai contoh. Kemudian setelah saya melakukan
seperti marking gitu ya. Jadi ditandain hanya ini saja objek yang akan bisa saya edit. Kalian bisa zoom out dulu supaya kontur wajahnya ini yang akan kalian perbaiki lebih terlihat gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan awalannya itu dengan beberapa pilihan menu ya. Jadi untuk memperbaiki wajah ini ada sangat banyak sekali menu, ada sangat banyak sekali jalan ya. Saya contohkan, kita hanya menggunakan dua menu. Yang pertama itu adalah patch tool, yang kedua adalah nanti kita menggunakan clone stem tool ya. Ada patch tool, ada clone stem tool. Nah, untuk yang patch tool ini kita tidak bisa menggunakannya jika ada seleksi ya. Kenapa? Karena sifatnya patch tool ini yaitu mengambil objek yang rusak kemudian ditarik untuk diperbaiki. Jadi kita hilangkan dulu markingnya ini ya, dengan cara diselect ya, atau Ctrl D. Nah, kemudian misalnya saya ingin memperbaiki yang atasnya dulu, retouch ini yang paling atas di jidatnya gitu ya. Nah, kalian bisa sapukan objeknya ini, nah, seperti ini. Kemudian kalian tarik ke bagian yang mirip dan yang masih lebih baik daripada tulisan retouch, seperti ini. Nah, otomatis dia akan berubah ya. Kita ulangin lagi, misalnya saya memperbaiki yang bawah ini, kita blok lagi, kita tarik, jadi klik tahan, diklik tahan, dilepas, kemudian cari bagian yang masih bagus, kemudian dilepas. Saya lakukan sekali lagi, klik tahan, diputar, dilepas, kemudian cari bagian yang bagus, kemudian dilepas. Nah, kalau ini kelihatannya simpel banget ya, jadi tulisannya itu dengan mudah hilang ya. Nah, sekarang kita mencoba marking lagi ya, kita seleksi lagi bagian tengahnya. Tadi saya contohkan saja yang patch tool. Jadi kalau misalnya saya contohkan lagi patch tool, kita ambil matanya seperti ini, kita mau ganti atasnya, maka matanya hilang gitu ya. Kalian bisa Ctrl Z gitu ya. Itu hanya contoh saja. Silakan kalian marking lagi menggunakan marking tool seperti ini. Kemudian ya, kalian bisa menggunakan kita coba menu lainnya, yang kedua yaitu clone stem tool. Nah, clone stem tool ini fungsinya itu seperti stempel, sama fungsinya seperti stempel ya. Di sini ada opacity, kemudian di sini ada flow ya. Jadi kalau misalnya kalian stempel ini ya, cara penggunanya gimana sih? Kalian bisa tekan ALT ya. Kalian tekan ALT, maka dia akan mencari objek mana sih yang mau diambil ya. ALT, misalnya saya ingin mengambil mata, saya mau taruh di atas matanya, saya klik matanya, tekan ALT dulu ya. ALT, ini ada targetnya, saya tekan matanya, kemudian saya taruh matanya di atas. Nah, jadi dia seperti di stempel. Jadi dia tata caranya itu penggunaannya ambil dulu contoh objeknya, kemudian sapukan kayak gitu ya. Nah, untuk besarannya, lingkarannya, ini kalian bisa atur dengan menekan tombol yang di sebelah P ya, di keyboard kalian ya, tombol kurung kurawa. Ini kecil, ini besar ya. Nah, atau kalian bisa atur di sini size. Jadi ada menu brush size. Di sini ada juga bentuk-bentuknya. Stem itu berdasarkan brush ya. Kalau brushnya kalian ambil yang halus, maka akan muncul yang halus. Kalau yang misalnya kalian ambilnya yang hard ya, yang seperti lingkaran, maka nanti keluarnya seperti lingkaran. Saya contohkan, saya tekan ALT, saya ambil mata, kemudian saya taruh matanya lagi di sini. Nah, karena posisinya opacity dan flow-nya 100, maka dia akan mengambil itu sama seperti aslinya. Nah, itu hanya contoh ya. Dan ukurannya sama seperti dengan
eh, ukurannya sama seperti dengan lingkaran yang kalian ambil ya. Jadi di sini ada 3 hal yang mempengaruhi stem. Yang pertama ukuran, size. Yang kedua bentuk brush. Yang ketiga adalah opacity dan flow. Ya, saya Ctrl Z saya kembalikan. Itu hanya contoh. Nah, untuk memperbaiki kulitnya wajah ini ya, kita kurangin opacity-nya sampai 50, sekitar 50 atau 40-an gitu ya. Kemudian flow-nya juga kita kurangin ya, supaya ketika kita menyapukan objek ya, itu hanya kelihatan samar-samar. Jadi misalnya saya tekan Alt, saya mau hilangkan ini jerawatnya sedikit, saya ambil tempat yang bagus dulu kulitnya, kemudian saya sapukan. Nah, kalau sekali tidak bisa, 2 kali, 3 kali, 4 kali, boleh. Karena opacity-nya sudah berkurang, flow-nya berkurang. Saya sapukan, saya ambil targetnya, saya taruh. Saya ambil target yang bagus, saya simpan lagi di sini. Saya ambil target yang bagus, saya simpan lagi di sini. Dan seterusnya, hingga kulitnya itu semua tampak menjadi lebih baik ya. Saya kerjakan dulu ya. Jadi saya ambil tempat kulit yang bagus, target, sapukan. Silakan dibesarin, sesuaikan dengan apa yang mau diperbaiki. Sapukan, kemudian saya ambil lagi, saya sapukan lagi ya. Jadi yang terseleksi ini saja yang kita akan edit ya. Kalau misalnya tidak mau keseluruhan, ini hanya contoh saja. Nah, ini sudah semakin lumayan ya. Jadi sapukan, kliknya boleh banyak kali ya, sehingga dia berubah menjadi kontur kulit yang lebih bagus. Kemudian untuk bagian bawah sama. Jadi sebenarnya dari 2 menu itu saja kalian sudah bisa memperbaiki foto ini. Jadi kalian pilih objek yang baik, sapukan. Kalau sekali dia belum mau, jadi harus beberapa kali klik. Nah, jadi dia akan hilang ya, seperti itu. Jadi silakan nanti kalian melakukannya dengan pelan-pelan saja, karena ini membutuhkan proses lumayan agak lama. Jadi kalau misalnya kalian ingin hasilnya cepat, biasanya hasilnya kurang bagus, karena kalian harus memperhatikan juga bentuk dari pencahayaan yang mau diambil. Jadi dari kulitnya yang mana yang mau diambil, nah itu yang harus kalian perhatikan. Jadi tidak sembarang mengambil objek untuk mengambil target untuk memperbaiki objeknya, tapi disesuaikan dengan kontur kulitnya. Nah, ini nanti kalian akan lakukan sampai selesai. Jadi saya kerjakan dulu. Kenapa saya ambil fotonya di internet ya, supaya karena kita online ya, supaya kalian nanti bisa mudah mengambil sampel. Nah, cuman kalau kalian punya foto sendiri itu lebih bagus lagi. Biasanya kalau foto sendiri itu pengennya terlihat sangat-sangat cantik atau ganteng gitu ya. Oke, ini masih lumayan banyak gitu ya. Saya ngambil separuh saja deh, biar nggak terlalu banyak. Saya markingnya saya kurangin. Separuhnya saja, biar nggak terlalu banyak. Nanti sisanya dari kalian, jadi kalian bisa menggunakan stem tool.
diambil sampel, karena sampelnya itu ketika semakin lama itu maka dia akan semakin habis, sama kayak sampel pada umumnya. Kalau kalian tidak isi maka dia tidak akan bisa digunakan gitu ya, akan kabur. Nah kemudian jika sudah ya, belum ya, ini masih ada kelihatan tulisannya. Oke, nah jika sudah, kalian bisa menghaluskan lagi kulitnya dengan cara, di sini ada menu namanya smooth tool ya, smooth tool. Nah untuk strength-nya kalian bisa kurangin sampai 2% saja. Kenapa? Ini fungsinya untuk melakukan blur, jadi ketika disapukan dia akan menjadi blur objeknya. Jadi strength-nya itu 2 saja, kalian bisa atur. Kemudian ini sama juga ya, size dan bentuk brush ini mempengaruhi hasilnya. Jadi misalnya saya sapukan sedikit-sedikit saja biar makin menjadi lebih halus kulitnya gitu ya. Seperti ini. Jadi pelan-pelan saja. Jadi kalau kalian lihat ketika saya sapu itu tidak terlalu kelihatan. Kenapa? Strength-nya kecil, supaya kontur kulitnya ini masih nanti kelihatan lebih natural ya. Nah setelah itu kalian bisa menghitamkan alisnya ya. Kalau kalian biasanya pakai pensil alis gitu ya, yang bisa luntur kalau kena hujan gitu. Nah ini kalian bisa menggunakan bone tool ya. Kalau bone ini untuk menghitamkan, bukan menghitamkan juga sih, menggelapkan ya. Kalau dot untuk menerangkan. Jadi saya pakai yang bone dulu, kemudian exposure-nya kalian turunkan saja, kecilkan saja gitu ya. Kemudian kalian bisa sapukan ukurannya, ukuran brushnya kalian bisa sesuaikan ya, kecilkan, besarkan sesuai dengan bentuk alisnya. Misalnya saya kecilkan seperti ini, kemudian saya sapukan. Nah, jadi alisnya dia lebih hitam tanpa menggunakan pensil alis ya. Oke, kalian yang terakhir, sebelum yang terakhir, kalian bisa melakukan namanya brightness contrast ya. Yang curve kemarin atau yang brightness contrast, kalian bisa ke image. Kemudian kalian bisa adjustment ya, ada brightness contrast, ada curve, ada level, bebas sih mau pakai yang mana. Jadi kalau misalnya brightness contrast nih kalian bisa atur ya, ini kontrasnya seperti ini gitu ya, kalian bisa atur. Atau kalau misalnya mau menggunakan level juga bisa, nih makin terang, gelap gitu ya. Atau yang terakhir yang seperti minggu lalu kita menggunakan curve nih. Jadi bebas kalian mau gunakan yang mana. Misalnya saya pakai yang curve saja. Kemudian ini adalah hasil retouchingnya. Kemudian bagaimana kalau kita mau melakukan pewarnaan. Nah untuk melakukan pewarnaan kemarin itu kita sudah mencoba menseleksi menggunakan polygonal lasso. Kita akan mencoba menggunakan quick selection tool, atau kalian juga bisa menggunakan magic wand tool. Nah kalau quick itu bagaimana? Kalau quick ini kalian tinggal menyapukan, misalnya rambutnya saya mau berubah warnanya jadi hijau. Nah berarti kalian sapukan saja, jadi otomatis akan terseleksi. Sorry ini yang minus, nah kalau mau ganti yang plus nambah nih. Nah ini tinggal disapukan di pinggirnya, maka dia akan otomatis melakukan seleksi di rambutnya. Kenapa? Karena akan mau diwarnain, dicolorize. Kemudian kalian setelah menseleksi ya, kalian bisa saya kurangin dulu karena ini akan menyentuh kulit. Ya biar tidak kena kulitnya. Kemudian kalian bisa ke menu image adjustment, hue saturation ya, hue saturation atau control U. Kemudian kalian pilih colorize,
kalian centang, kemudian kalian bisa atur warnanya. Ya, misalnya saya mau warna hijau, nah hijau lah dia. Ini saturationnya kalian bisa atur, mau hijaunya terang banget atau yang sedang-sedang. Misalnya saya mau yang biru, warna apa ya? Saya mau warnanya ungu misalnya. Kemudian saturationnya saya kurangin, lightness-nya mau terang mau gelap. Nah ini standar saja 0. Kalau sudah pilih oke. Kemudian di select, nah, maka rambutnya akan berubah warna. Ya, kalian bisa Ctrl J untuk mengcopy. Ya, di sini biasanya saya supaya kelihatan lebih halus, saya hapus menggunakan eraser tool sedikit ya di bagian atas. Nah, jadi ini saja pertemuan kita yang ketiga tentang retouching ya, kemudian brushnya tadi itu sebenarnya yang ini ya, ini untuk pengaturan brush ya, brush, kemudian dan coloringnya. Nah, untuk yang brush saya tambahkan sedikit. Untuk brush di awal saya sudah sampaikan bahwa ada bentuk-bentuk brush yang sudah disediakan ya, bentuk-bentuk brush yang sudah disediakan. Ini contohnya yang lingkaran tadi, yang soft sama yang hard. Nah, di sini di bawah-bawahnya ada bermacam-macam. Misalnya saya mau bentuk daun ya, untuk daun saya besarin. Ketika saya sapukan, maka akan muncul daun. Nah, daun ini dari mana warnanya? Dari warna yang ada di bawah sini. Kalian misalnya mau ganti hijau, maka daunnya nanti akan berwarna hijau. Nah, seperti itu. Kemudian bentuk lain, ini ada rumput, seperti itu ya. Nah, itu sebagai contoh saja yang brush. Nah, tapi kalau saya lebih penting ke bagian retouching, karena jika kalian misalnya fotografer atau kalian itu tugasnya untuk atau sukanya dengan pengeditan foto, maka kalian perlu belajar lebih lanjut nanti tentang retouching. Terima kasih, itu saja. Kita lanjut lagi pertemuan yang minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.